warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hussein Ihsan, semester 2 kelas Hukum Keluarga B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu mursyid dalam tasawuf. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, jadi kata mursyid berasal dari kata irsyad yang bermakna petunjuk. Petunjuk yang berasal dari nur ilahi. Jika kata irsyad ditambahkan huruf mim di depannya, maka penunjuk tersebut terdapat pada sesuatu dalam kurun dimiliki oleh sesuatu, maka mim diartikan sebagai seorang yang memiliki kualitas irsyad. Dari penjelasan tersebut di atas, maka sudah seharusnya seorang guru mursyid itu benar-benar mempunyai kualitas sempurna sebagai pembawa wasilah dari Allah Subhanahu wa taala berupa nur Allah. Begitu langka dan tersembunyinya guru mursyid ini sehingga Imam Ghazali mengatakan menemukan guru mursyid itu tak lebih mudah dari menemukan sebatang jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita. Atau bisa dipahami dengan lebih mudah, untuk menemukan jarum yang disembunyikan di padang pasir yang gelap gulita daripada menemukan seorang guru mursyid. Dalam belajar ilmu agama, terutama dalam belajar ilmu tasawuf ini, diperlukan seorang sosok guru yang dalam ilmu tasawuf disebut guru mursyid, yang mempunyai sanad keilmuan yang jelas, di mana sanad ini begitu penting karena dari situlah para calon murid mengetahui urutan-urutan keilmuan guru mursyidnya. Haruslah jelas bahwa guru mursyid A mendapatkan ilmunya dari guru mursyid B yang di atasnya, dan guru mursyid B mendapatkan ilmunya dari guru mursyid C yang di atasnya lagi. Begitu seterusnya hingga sampai pada Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Kanjeng Rasul pun sanadnya naik hingga pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah titik akhir segala ilmu. Sanad keilmuan dalam Islam adalah wajib, terutama bagi pencari jalan tasawuf, di mana inti utama dari tasawuf adalah tauhid. Maka peran guru mursyid dengan sanad yang jelas sangat diperlukan. Karena selama perjalanan suluk, para salik atau murid menempuh jalan tasawuf atau sufi akan menghadapi banyaknya godaan dari nafsu-nafsunya sendiri yang berusaha membelokkan dari tujuan sebenarnya, yaitu kemurnian tauhid yang ditandai dengan ketergantungan sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Nafsu-nafsu dan pikiran diri sendiri akan memberikan tipuan-tipuan dan gambaran palsu untuk merayu para salik untuk meninggalkan jalan yang ditempuhnya. Disinilah bimbingan pengawasan dari guru mursyid sangat diperlukan, bahkan wajib hukumnya. Untuk menjaga jalan yang ditempuh para salik dalam alur yang benar. Dalam hasanah ilmu tasawuf, peran besar guru mursyidlah yang mampu membentuk hierarki para salik untuk sampai ke tingkat tertinggi dalam perjalanan spiritual. Kemampuan guru mursyid tersebut terjadi karena secara ruhaniyah. Dalam ruhani guru mursyid telah tertanam Al-Quran sebagai kalamullah yang bersifat qadim, dan Allah tersebut hanya bisa ditanamkan oleh guru mursyid sebelumnya. Oleh sebab itu, keberadaan guru mursyid hanya diketahui dan dimengerti oleh sebagian kecil orang-orang yang hati dan jiwanya terbuka dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Orang yang datang untuk menjadi muridnya pun pada hakikatnya adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada manusia untuk bisa mengenalnya melalui Rasulullah dan diturunkan kepada para sahabat beliau. Kemudian diajarkan pada para sahabat-sahabat Rasul, kemudian pada para tabi'in, dilanjutkan oleh para tabi'ut tabi'in hingga sampai pada guru-guru mursyid yang pada masa kini. Predikat guru mursyid yang mulia ini diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang dipilihnya saja, di mana secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 17 dengan sebutan waliyam mursyida, yang berarti wali yang mursyid. Kata wali dalam pandangan para pelaku tasawuf dipahami sebagai figur manusia suci
pemimpin ruhani, manusia yang punya ketaatan dalam hal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sedangkan makna kata mursyid dipahami sebagai nur ilahi, cahaya ilahiyah atau energi ilahiyah. Sesuai dengan firman Allah pada Al-Quran surah An-Nur ayat 32 yang artinya cahaya di atas cahaya. Allah akan menuntun kepada cahayanya bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dari penjelasan di atas, secara hakikat guru mursyid itu bukan terletak pada wujud manusianya, tetapi nur ilahiyah yang masuk dan tertanam dalam ruhaniah seorang yang dikehendaki oleh Allah saja, bukan karena keturunan dan bukan karena keinginan diri sendiri untuk menjadi guru mursyid. Hanya terjadi karena kehendak Allah saja. Dari kehendak Allah itulah nur ilahiyah mewujud dalam ruhaniah para guru mursyid ini. Kata nur atau cahaya dalam konteks guru mursyid di sini tidak sama dengan makna cahaya seperti yang kita kenal dan kita pahami selama ini, seperti cahaya lampu ataupun sinar mentari lainnya, tetapi lebih mendekati pada pemahaman sebagai energi ilahiyah atau nur Allah, tidak terlihat tetapi bisa dirasakan oleh orang tertentu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.